kami dari The Librarians. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Public Service Handling Complex Communication. Selanjutnya ada konsep komunikasi. Nah, Harold Laswell mencantumkan konsep-konsep komunikasi dalam buku Deddy Mulyana yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar sebagai berikut. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang yang memulai informasi atau orang yang melakukan suatu dorongan untuk melakukan sebuah penyebaran informasi yang akan disebarkan kepada si penerima atau si komunikan. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan oleh si komunikator untuk diberikan atau disebarkan kepada si penerima atau komunikan. Yang ketiga ada saluran, yaitu alat untuk menyampaikan suatu informasi. Nah, itu bisa berupa dengan tatap langsung atau tatap muka, atau bisa dengan secara tidak langsung, yaitu bisa melalui media cetak dan media elektronik. Yang keempat ada penerima. Penerima adalah orang yang menerima sebuah informasi atau orang yang menerima sebuah berita dari si komunikator kepada si penerima itu sendiri atau si komunikan. Yang terakhir dan kelima ada efek. Efek adalah dampak atau pengetahuan yang diterima si komunikan karena sudah menerima sebuah informasi dari si komunikator. Nah, efeknya itu bisa berupa pengetahuan atau ilmu. Selanjutnya tentang komunikasi dalam manajemen pengaduan, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Beberapa cara untuk meningkatkan komunikasi dengan pelanggan dalam manajemen pengaduan. Yang pertama yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan. Yang kedua, menciptakan budaya yang menerima keluhan positif dengan mengadopsi pendekatan masalah Anda dalam masalah kami. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi aktif dari staf dan pelanggan. Yang keempat, menyediakan informasi kontak keluhan yang jelas baik itu di direktori telepon ataupun di website. Yang kelima yaitu menjembatani kesenjangan komunikasi individu yang tidak dapat berbicara bahasa Inggris ataupun penyandang disabilitas. Selanjutnya, manfaat yang kedua dalam komunikasi untuk dalam manajemen pengaduan yaitu memfasilitasi staf dalam penyelesaian masalah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan pelatihan dalam wawancara, penyelesaian masalah atau resolusi konflik. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi staf untuk berdialog secara langsung dengan pelanggan yang memiliki kekhawatiran daripada hanya melalui komunikasi tertulis. Dan yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan individu yang mempunyai kelebihan khusus. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan communicating for public service. Yang pertama, kita akan membahas dulu pentingnya dari komunikasi yang efektif. Apa sih itu komunikasi? Seperti yang sudah akan saya jelaskan, komunikasi ini adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh suatu individu kepada individu lain untuk menyebarkan suatu informasi. Komunikasi ini bisa dianggap efektif jika informasi atau pesan tersebut dapat disampaikan dengan baik kepada si penerima. Nah, komunikasi efektif ini dalam sebuah perusahaan, lembaga, ataupun organisasi berguna memiliki kegunaan seperti untuk menghadapi tantangan yang ada di masa mendatang. Hal ini bisa dilakukan karena dengan komunikasi, perusahaan, lembaga, ataupun organisasi dapat mengetahui lebih dahulu apa kekurangan dari lembaga tersebut, hingga mereka dapat melakukan perbaikan serta dapat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Lalu, selain itu dapat mengembangkan suatu individu dalam lembaga
serta kepuasan dan motivasi kerja yang akan mengarah kepada loyalitas saat bekerja. Lalu selanjutnya, komunikasi ini bisa digunakan dalam apa saja sih? Selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi yang digunakan sebagai dalam pelayanan publik atau communicating for public service. Nah, sebagai seorang pelayan publik, tentunya kita dalam menginformasikan suatu kepada masyarakat publik atau masyarakat harus memperhatikan bagaimana cara kita berbicara, penggunaan bahasa, nada bicara, dan juga cara menyampaikan informasi tersebut. Contohnya misalnya penggunaan bahasa yang sederhana. Dalam menginformasikan sesuatu pada publik, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kita tidak bisa menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh suatu golongan tertentu. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti atau sesederhana mungkin sehingga dimengerti oleh banyak pihak. Lalu selain itu, sebagai seorang pelayan publik, kita tentunya menghadapi berbagai macam masyarakat dari latar belakang yang berbeda, suku maupun bahasa mereka yang berbeda, sehingga kita harus melakukan pendekatan informasi yang disesuaikan dengan masyarakat atau publik tersebut, hingga penyampaian informasinya dapat lebih maksimal. Selain itu, penggunaan komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif ini dalam pelayanan publik dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan juga publik. Dari publik, mereka melakukan keluhan atau pengaduan ke pelayanan publik. Nah, pelayan publik akan menginformasikan hal tersebut kepada pemerintah setempat, sehingga diharapkan pemerintah dapat melakukan rancangan atau perencanaan untuk perkembangan daerah tersebut agar menjadi lebih baik, sehingga dari masyarakat mereka dapat menumbuhkan rasa percaya mereka kepada pemerintah dan juga ada rasa kepuasan tersendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan mengenai prinsip etika pelayanan publik. Dan secara khusus di sini kita akan membahas tentang prinsip 5S. Nah, hubungan masyarakat dengan pelayan publik yang mendapat kepercayaan untuk mereka bisa memberikan suatu layanan kepada masyarakat atau publik, mereka perlu menyadari bahwa dirinya itu dituntut dan juga diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang prima atau excellent service. Nah, etika pelayanan publik sebagai dasar atau suatu cara untuk melayani publik, yaitu dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan terkait dengan nilai-nilai leluhur, kemudian atau nilai kehidupan, kemudian terkait dengan norma hukum ataupun norma-norma sosial yang mengatur tingkah laku kehidupan masyarakat ataupun manusia yang dianggap baik. Nah, salah satu bentuk etika pelayanan publik yang akan kita bahas yaitu sikap atau prinsip 5S. Nah, kemudian apa saja sih prinsip 5S itu? Yang pertama, senyum. Nah, senyum yaitu menggerakkan sedikit raut wajah kita dan terutama berfokus pada bibir. Nah, hal itu kita lakukan agar orang lain yang berjumpa dengan kita, bertemu dengan kita itu merasakan nyaman. Nah, saat memberikan pelayanan publik, senyum itu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa organisasi ini menerima kehadiran masyarakat, menerima dan siap untuk menolong masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu salam. Salam merupakan ucapan yang pertama kali kita ucapkan atau kita lontarkan kepada orang lain saat bertemu. Salam ini mencakup penggunaan kata-kata sopan yang sudah biasanya kita gunakan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, di samping itu kita juga tetap harus memperhatikan raut wajah kita. Kita harus tetap ramah, tersenyum, kemudian kita harus tetap menjaga kontak mata dengan orang yang kita ajak bicara. Yang
ketiga yaitu sapa. Menyapa identik dengan menegur, di mana menegur itu memberikan makna untuk mengajak seseorang bercakap-cakap atau berkomunikasi. Misalkan kita bertanya bagaimana kabar kalian hari ini, atau bagaimana perjalanan bapak atau ibu menuju ke tempat ini. Etika menyapa yang seperti itu, atau etika menyapa yang baik, itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pelayanan publik. Kemudian yang keempat yaitu sopan, di mana sopan ini merupakan perilaku yang menjunjung tinggi, akan saling menghormati, rendah hati, dan juga berakhlak mulia. Nah, perwujudan sikap sopan itu bisa dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus, tidak kasar ataupun tidak anarkis. Nah, kemudian juga mencakup komunikasi yang jelas, tidak diskriminatif, dan juga tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu santun, di mana santun ini memiliki arti tingkah laku yang halus dan juga baik. Nah, sikap santun itu juga bisa mencakup sikap menghormati perbedaan ataupun pandangan orang lain, sehingga sikap ini cenderung menjauhi akan adanya konflik. Nah, seperti jika pelanggan sedang menyampaikan keluhan ataupun kebutuhan mereka, ya, di sini lembaga pelayan publik itu harus bersikap menghargai dan juga menerima pendapat mereka, dan kita harus mengesampingkan kepentingan organisasi. Nah, kemudian selain itu, sikap santun itu juga dapat diterapkan seperti saat lembaga menerima kedatangan masyarakat, gitu ya. Nah, di situ petugas bisa mengajak bersalaman. Kemudian selain itu, petugas juga bisa bersikap meletakkan kedua tangan di depan dada sambil membungkukkan badan seperti ini. Itu menunjukkan bahwa petugas atau lembaga sangat menghormati dan juga menerima kehadiran masyarakat. Nah, kemudian selain sikap 5S tadi, dalam pelayanan publik itu juga diperlukan adanya sikap empati. Mengapa sih kok diperlukan adanya sikap empati? Nah, di mana pada saat lembaga memutuskan bahwa mereka bersedia untuk memberikan pelayanan kepada publik, maka lembaga di situ harus juga bisa memahami dan juga merasakan perasaan yang dialami oleh masyarakat. Khususnya di lapangan, ya, permasalahan-permasalahan apa yang masyarakat hadapi, lembaga ataupun petugas itu harus bisa memposisikan dirinya berada di posisi masyarakat. Nah, hal ini membantu pelayan publik itu untuk memberikan layanan yang lebih baik, untuk memberikan solusi ataupun kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dan hal tersebut penting untuk memberikan kesempatan masyarakat itu bisa memberikan penilaian yang baik kepada organisasi pelayanan publik tersebut. Prinsip penanganan pengaduan publik. Pengaduan ini membantu organisasi untuk menangani keluhan dari masyarakat ataupun pelanggan dengan baik. Yang pertama, melakukan yang benar atau getting it right. Organisasi ini harus mematuhi hukum, menghormati hak pihak yang terlibat, dan membangun budaya yang menghargai keluhan dengan tata kelola yang jelas. Yang kedua, fokus pada pelanggan atau being customer focus. Nah, organisasi ini perlu menyediakan prosedur keluhan yang sederhana, cepat, dan jelas, serta mendengarkan dan mengakui setiap keluhan dengan seksama. Nah, yang ketiga, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan atau being open and accountable. Nah, organisasi ini harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap, serta menerapkan standar layanan yang akurat. Yang keempat, bertindak adil dan proporsional atau acting fairly and proportionality. Nah, keluhan ini ya harus diselidiki secara menyeluruh dan keputusan yang harus adil dan seimbang, serta memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Nah, yang kelima, memperbaiki kesalahan atau putting things right. Nah, organisasi ini harus mengakui kesalahan, memberikan kompensasi yang sesuai, dan mengatasi ketidakadilan yang terjadi. Nah, yang terakhir, mencari perbaikan keberlanjutan. Nah, atau seeking continuous improvement. Nah, perusahaan ini harus terus memperbaiki dirinya dengan menggunakan umpan balik atau
menganalisis pelajaran dari keluhan, dan memberitahu pihak yang terkait tentang perubahan yang dilakukan. Selanjutnya, desain dokumen dalam pelayanan publik. Ada beberapa panduan yang dapat diikuti, mulai dari jenis huruf, ukuran huruf, hingga jarak spasi. Panduan yang pertama yaitu menggunakan font dengan ukuran minimal 12 untuk kenyamanan membaca. Tapi jika menggunakan jenis font Times New Roman, alangkah baiknya menggunakan ukuran font 14 karena kecepatan membaca seseorang itu akan meningkat seiring dengan ukuran tulisannya. Yang kedua yaitu menggunakan jenis font yang jelas seperti sans serif atau Verdana atau Helvetica. Yang ketiga, menunjukkan hal-hal penting karena individu sering memindai dokumen, brosur ataupun surat, jadi sangat bermanfaat untuk menekankan informasi, judul ataupun paragraf penting dalam suatu teks. Yang keempat yaitu untuk menekankan teks lebih baik menggunakan huruf yang tebal atau ukuran yang lebih besar. Karena jika ingin menunjukkan bahwa sebuah kata atau dokumen tersebut itu adalah penting, jadi alangkah baiknya menggunakan huruf yang lebih tebal atau ukuran yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pemformatan yang mudah diakses. Untuk laporan atau dokumen yang memiliki banyak informasi, alangkah baiknya dalam dokumen tersebut harus ada judul dan subjudul serta data isi untuk mempermudah menemukan informasi. Dan panduan yang terakhir yaitu membatasi satu paragraf hanya pada satu ide saja untuk menghindari pembaca dengan informasi yang berlebihan. Jadi hanya cukup satu ide per paragraf. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu terkait dengan instrumen komunikasi untuk pelayanan publik. Nah, yang pertama yaitu ada writing communication atau komunikasi tertulis, di mana komunikasi tertulis ini yaitu suatu bentuk komunikasi melalui tulisan atau teks. Dan dalam hal ini, komunikasi tertulis di pelayanan publik itu dapat berupa surat resmi, laporan resmi, dan juga adanya form pengaduan. Nah, dalam melakukan komunikasi tertulis ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu membuat teks untuk lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Di sini dapat menggunakan bahasa-bahasa yang tidak asing bagi masyarakat ataupun bahasa yang lugas dan mendasar di setiap pembahasannya itu, sehingga masyarakat dapat mudah untuk memahaminya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari istilah-istilah teknis yang tidak dipahami oleh masyarakat umum. Yang pastinya gitu ya, dalam setiap organisasi atau lembaga itu memiliki istilah-istilah khusus yang memberikan suatu makna. Namun tidak semua masyarakat itu mengerti istilah tersebut. Dan jika memang diharuskan untuk menggunakan istilah khusus, maka lembaga bisa menggunakan daftar istilah atau daftar kata. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membuat kalimat lebih singkat, di mana di sini kalimat yang ditampilkan ya dalam form ataupun dalam surat maupun laporan tuh harus disingkat-singkatnya agar pesan dan juga perintah mungkin ya yang diberikan dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat dan masyarakat bisa memahami itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan format dan juga syaratnya, di mana di sini yang dimaksudkan adalah menyeragamkan seperti jenis huruf. Nah, jika dalam penulisan subjudul gitu ya, jika memang disepakati bahwa menggunakan font yang lebih besar ataupun di bold, maka di setiap subjudul itu juga harus diperlakukan sama. Nah, kemudian jika di bagian isi dari pembahasan itu menggunakan font yang lebih kecil, maka semua di penulisan pembahasan itu menggunakan font yang sama. Kemudian dalam penulisan angka maupun tanggal, di mana jika menggunakan penulisan tanggal menggunakan garis miring, maka semua penulisan menggunakan garis miring. Kemudian yang selanjutnya yaitu verbal communication atau komunikasi verbal, di mana komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata dan ucapan yang bisa dilakukan secara langsung dan juga secara tatap muka juga bisa antara petugas dengan masyarakat yang diberikan layanan. Nah, dalam komunikasi verbal ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bisa dilakukan secara tatap muka langsung ataupun juga bisa melalui seperti telepon. Nah, dalam komunikasi verbal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, bahasa Indonesia yang biasa, di mana seperti saya sampaikan sebelumnya, kita dalam berbicara tentang publik ataupun masyarakat
itu pasti mereka memiliki latar belakang kehidupan, budaya, dan juga daerah yang berbeda-beda, di mana pasti mereka memiliki bahasa-bahasa yang digunakan sehari-hari di lingkungan mereka ataupun bahasa dari daerah asal mereka. Nah, untuk memudahkan pemahaman informasi dan penyampaian informasi, maka diwajibkan sekali untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian yang kedua yaitu mempertimbangkan apa yang ingin disampaikan. Dan jadi ketika masyarakat itu bertanya, di sini petugas itu harus mempertimbangkan ya apa yang akan mereka sampaikan, bantuan apa yang akan diberikan, sehingga jika hal tersebut sudah dipersiapkan itu pasti bantuan, solusi, dan juga jawaban-jawaban itu akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berbicara dengan perlahan dan jelas. Dan di sini yang dimaksudkan adalah pentingnya artikulasi yang jelas, yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian yaitu pengaturan tempo, di mana kita bisa berbicara secara cepat, di mana kita bisa berbicara secara lambat, itu dibutuhkan pengaturan tempo yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu mengirim pesan singkat. Yang dimaksudkan di sini adalah dalam kita menyampaikan informasi, dalam kita menyampaikan solusi-solusi, itu tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit, mereka langsung to the point. Kita dalam menyampaikan informasi menyajikan fakta-fakta yang penting sehingga masyarakat itu tidak bingung dengan apa yang kita sampaikan, melainkan bisa menerima pesan tersebut dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu memperhatikan dan bereaksi, di mana memperhatikan tingkat pendidikan dan juga tingkat melek huruf mereka. Jadi tidak semua masyarakat itu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga itu juga mempengaruhi cara kita dalam berkomunikasi, cara kita dalam memberikan bantuan, solusi, dan juga seperti tadi ya, untuk tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami, sehingga kita bisa tepat untuk melayani mereka, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian yang keenam yaitu mengakhiri percakapan dengan mengucapkan terima kasih. Tentunya ini sangat penting ya, dimana kita bisa menunjukkan, menghargai mereka akan usaha mereka untuk datang dan percaya kepada kita sebagai organisasi yang memberikan layanan kepada publik. Kita bisa mengucapkan terima kasih, kemudian kita juga bisa mengucapkan sampai jumpa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu komunikasi berbasis digital atau web. Nah, ini termasuk menjangkau anggota komunitas melalui seperti telepon, email, situs web, ataupun juga media sosial. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi berbasis digital atau web. Nah, yang pertama yaitu menulis konten online yang luar biasa. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah misalkan ada web atau aplikasi lembaga itu harus berbeda dengan aplikasi atau web lembaga lain, sehingga masyarakat itu bisa menangkap ciri khas dari organisasi kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu membuat teks lebih mudah dibaca dan dipahami. Hal ini juga sama seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan jenis font yang jelas, menggunakan jenis font yang sama, menggunakan warna font, kemudian penulisan angka, penulisan tanggal yang jelas, sehingga masyarakat tuh juga bisa memahami ya apa yang menjadi instruksi pada web tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menawarkan pilihan bahasa dan informasi. Nah, di sini pada web itu seperti kita sudah biasanya ketahui ya, bahwa di web itu ada pilihan bahasa, ada bahasa Indonesia dan juga ada bahasa Inggris. Nah, itu sangat penting dilakukan karena jika konteksnya adalah berbasis digital atau web, semua di seluruh masyarakat dunia itu pasti bisa mengakses web tersebut gitu, dan bukan hanya orang Indonesia saja gitu, tapi juga ada orang luar negeri yang bisa mengakses web kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu konten harus ringkas dan jelas.
seperti sebelumnya, tidak berbelit-belit, dan juga menyampaikan fakta-fakta penting terkait dengan informasinya. Kemudian, pada setiap halaman web menggunakan nama lengkap organisasi. Hal itu juga bisa mendukung masyarakat lebih mengenal web apa sih yang sedang mereka jalani gitu ya, web organisasi apa. Nah, di situ kita bisa cantumkan namanya, kemudian lebih baik juga kita memberikan logo organisasi kita supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu membuat media dan grafik yang dapat diakses dengan menggunakan teks alternatif, di mana pasti pada suatu informasi di web atau aplikasi di situ ada penyajian media ataupun grafik. Dan tapi seperti apa yang sudah saya sampaikan, tidak semua tingkat melek huruf ataupun tingkat pendidikan dan pemahaman mereka terkait gambar grafik itu tidak semua masyarakat paham. Dan maka organisasi penting sekali untuk memberikan teks alternatif yang menjelaskan, yang menggambarkan tentang bentuk gambar ataupun grafik yang disajikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu membagi panjang atau ukuran ataupun juga menggunakan warna dan grafik tata letak yang sesuai dan juga mudah dipahami. Bisa menggunakan format-format yang umum sudah familiar di masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan web tersebut dengan mudah. Nah, kita sudah sampai di akhir presentasi. Nah, di mana kali ini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari presentasi yang kami jelaskan. Yang pertama, komunikasi merupakan pertukaran informasi yang dari satu individu ke individu lain. Nah, jenis informasi yang ada itu ada informasi secara tertulis, secara lisan maupun informasi secara visual. Yang kedua, komunikasi efektif ini sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman dan dapat menyampaikan informasi secara dengan lebih baik. Lalu, dalam menangani sebuah keluhan, organisasi perlu menerapkan prinsip-prinsip seperti tindakan yang benar sesuai prosedur, lalu fokus pada pengalaman pelanggan, transparansi dan akuntabilitas, dan perilaku yang adil. Dari penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan keluhan efektif, meningkatkan kepercayaan serta kepuasan publik. Lalu yang terakhir, komunikasi ini dapat disampaikan melalui berbagai media seperti dalam bentuk tulisan, lisan, dan juga secara digital dengan memperhatikan berbagai hal. Misalnya tulisannya harus secara jelas dan terbaca, lalu menghindari penggunaan bahasa yang khusus atau ilmiah, serta informasi dituliskan atau disampaikan dalam bentuk sesingkat mungkin agar informasi yang dapat disampaikan tersebut dapat disampaikan dengan efektif. Sekian penyampaian materi dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.